Anda kembali bersama kami. Ini saking serunya ngobrolnya Pak Surta sama Mas Budiman, kita tetap ngobrol di saat lagi jeda. Jadi ada poin-poin yang perlu dikuatkan Mas Budiman kalau diberi kepercayaan. Itu kan kepercayaan 9 tahun. Panjang sekali nih masa jabatannya. Orang tentu khawatir, satu, potensi penyalahgunaannya mungkin saja lebih besar dari sekadar 6 tahun. Terus tadi terlepas dari berbagai hal positif, ada hal-hal negatif yang menurut Mas Budiman sudah terbaca dan sudah ada di kepala, sudah dikonsepkan cara untuk mengantisipasi? Gitu ya. Ini hasil diskusi, hasil temuan saya dengan kepala desa ya. Pertama begini, kepala desa ini strategis posisinya, ya. Dia adalah penjaga benteng terakhir Indonesia, sehingga namanya benteng itu harus stabil. Kedua, perlu ada peningkatan kapasitas maupun value, nilai-nilai kepala desa, nilai-nilai kebangsaan. Sehingga kayak dana sumber daya manusia desa itu nanti bisa dipakai untuk mendorong pelatihan-pelatihan semacam Lemhanas oleh desa, tapi dibiayai oleh SDM dan SDM desa. Ya, kepala desa harus juga diberi wawasan kebangsaan. Mau mantan tukang parkir, mau mantan bekas di Flores, di ND ada kepala desa lulusan University of Florida, jadi kepala desa membangun desa wisata University of Florida dari Amerika, ya itu ada. Jadi macam-macam. Nah, itu kan harus bukan distandarkan, tapi mereka harus sama-sama punya wawasan kebangsaan yang sama. Jadi perlu juga dana SDM desa untuk membiayai semacam pelatihan-pelatihan yang sifatnya seperti Lemhanas tapi khusus untuk kepala desa. Nah, kita pikirkan lah itu, ya harus ke arah sana. Siapa punya wawasan kebangsaan, keterampilan. Termasuk juga untuk beasiswa bagi dana SDM desa untuk stunting dan untuk khusus ini semacam LPDP desa lah, dana pendidikan untuk desa, beasiswa untuk anak muda desa yang pintar-pintar kuliah sampai perguruan tinggi, mau dalam negeri mau luar negeri. Tetapi ingat, mereka harus balik lagi ke desa untuk bukan balik ke Indonesia saja, balik ke desa yang membiayai dia agar bangun BUMDes-nya, bangun lembaga risetnya, bangun pertaniannya, harus kayak gitu. Katakan itu nggak usah masuk undang-undang, masuk PP aja dulu. Itu karena penting. itu sangat teknis sebenarnya ya. Kebayang kalau itu benar-benar terjadi, setidaknya kesenjangan sosial bahwa tidak ada orang punya skill ini di daerah ini, ada ketertinggalan di timur Indonesia atau di barat Indonesia itu mungkin bisa gapnya bisa dipertipis lagi menurut Anda tadi Mas Budiman. Pak Surta, jadi kalau memang seperti apa yang digambarkan sama Mas Budiman itu dilakukan, dari bayangan Anda punya 9 tahun tadi, penguatan secara SDM itu juga dilakukan. Bisa jalan nggak? Bisa jadi harapan, tumpuan harapan nggak? Tadi ini justru garda terdepan ya justru ya kepala-kepala desa. Bisa nggak kami berharap kepada kepala-kepala desa? Sangat amat berharap saya. Jadi gini, tadi saya tambahkan nih. Tadi bicara Pak Budiman mengenai masalah Lemhanas ya. Lemhanasnya desa ya? Iya, saya pernah keliling Bu. Saya akhirnya berpikir, loh kenapa yang dia lemhanaskan para pejabat tinggi negara saja? Padahal yang 24 jam di perbatasan antar negara itu sesungguhnya kepala desa. Makanya alhamdulillah Pak Budiman, saya sudah MOU dengan Lemhanas. Walaupun betulnya taplay ya, saya berjuang, saya bilang ke depan, saya udah bilang ke Pak Mendagri, saya bilang Pak, sesungguhnya harus dilemhanaskan para kepala desa. Kenapa? Tadi yang harus diperkaya pengetahuan itu diantaranya. Dan bangsa kebangsaan. Iya, kepala desa. Yang kedua, saya sudah MOU dengan BPIV, Badan Kajian Pancasila. Karena ini kan juga hampir kurang memahami dan lupa nih masalah Pancasila kan. Dulu ada P4, Pedoman Penghayatan Penerapan Pancasila. Nah, saya bilang ini harus dikembalikan dan itu saya tekan, dan kedua lembaga ini saya udah MOU, Bu. Oke. Abdesi maksudnya ya? Abdesi, MOU dengan iya, kita udah MOU. Ada organisasi lain. Ada organisasi. Oke. Tadi ini nggak ada, jangan jadi keputusan organisasi, tapi harus jadi keputusan seluruh hukum, kepala desa ya. Keputusan hukum sehingga dimasukkan materi muatannya ke dalam salah satunya revisi undang-undang desa. Sudah terhubung bersama kita karena tadi bicara soal tadi di awal saya bicara mengenai ini mekanisme pengisian jabatan sebenarnya selain masa jabatan. Sudah terhubung bersama kami ada pengamat politik Pangi Syarwi di bagian di paruh akhir obrolan malam. Mas Pangi, saya ingin mendengarkan perspektif Anda soal permintaan dari kepala desa dari 6 tahun mau 9 tahun. Tadi mungkin Anda sudah menyimak sejumlah hal yang menurut Mas Budiman ini menjadi alasan logis kenapa harus dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan berbagai dampak positifnya. Mas Pangi? Ya, Pak Pristian. Ya, tentu saja kalau mencermati ya dari 6 sampai 9 tahun ini, pertama adalah tentu kalau kita punya mazhab dua, bisa berprasangka baik, bisa berprasangka yang kurang tepat gitu.
Nah, kalau mazhab perspektif masyarakat bisa mencermati bahwa itu akan menambah pengalaman, jam terbang, tidak memulai dari nol lagi, orang-orang lama yang sudah punya prestasi. Tapi dari mazhab yang lain misalnya, ada potensi abuse of power, ada potensi yang kemudian disalahgunakan untuk agenda kepentingan partai politik, agenda untuk kepentingan pilpres. Itu juga bukan tidak mungkin bisa tidak terjadi gitu. Karena hasil survei Voxpol itu menunjukkan bahwa masyarakat itu juga kecenderungan lebih dari 38% itu juga bisa dipengaruhi oleh kepala desa, oleh RT, oleh RW, oleh kecamatan, oleh tokoh-tokoh masyarakat. Itu preferensi politiknya ikut berpengaruh terhadap pilihan mereka. Jadi yang kemudian kita katakan bahwa kepala desa itu adalah ujung tombak ya dari pemerintahan yang paling bawah, juga ada kecenderungan mereka juga bisa kemudian memobilisasi atau pengkondisian atau kemudian dalam tanda petik disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, sehingga memang masyarakat, walaupun masyarakat kita juga banyak, Mbak Christian, kecenderungan mereka tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Mereka punya preferensi politik sendiri, mereka tidak bisa dipengaruhi oleh keluarga, mereka tidak bisa dipengaruhi oleh tokoh masyarakat, mereka tidak bisa dipengaruhi oleh kepala desa, tapi banyak juga mereka sangat mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang kemudian mereka bukan pemilih yang strong voters gitu, pemilih yang sebetulnya swing, itu sangat mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok elit paling bawah pada perangkat pemerintahan paling bawah desa RT RW ini. Nah, ini yang kemudian kita curigai begitu. Yang kedua, Mbak Christian, begini, penyelenggaraan pemilu yang paling berkelas, yang paling berkualitas setelah 1955 menurut saya adalah era Ibu Megawati. Kenapa itu dianggap berkelas? Dia pemerintahan yang berkuasa, incumbent, tapi itu kalah. Itu menunjukkan bahwa infrastruktur maupun infrastruktur politik kita, pemilu kita, itu tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun. Potensi abuse of power-nya kemungkinan itu tidak terlalu dalam gitu, untuk penetrasi terhadap pengkondisian perangkat-perangkat supra maupun infrastruktur politiknya. Nah, yang kedua adalah di era B.J. Habibie. B.J. Habibie itu adalah beliau, mohon maaf, mungkin Mas Budiman tahu itu, ditolak laporan pertanggungjawabannya sebagai presiden. Beliau tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai calon presiden karena ditolak oleh MPR, tetapi beliau menyiapkan pemilu yang betul-betul tidak bisa diintervensi, sangat jujur, sangat luber dan seterusnya. Dan itu faktanya pemilu yang menurut saya, pemilu yang disiapkan oleh B.J. Habibie adalah pemilu yang tidak ada intervensi dari perangkat manapun, termasuk disalahgunakan perangkat-perangkat infrastruktur maupun suprastruktur PNS, ASN, termasuk kepala daerah, termasuk ada potensi-potensi itu ada. Nah, yang ketiga, Mbak Christian, misalnya sekarang PJ penanggung jawab kepala daerah gitu. Kepala daerah itu bertanggung jawab kepada sumber kekuasaannya dari mana? Bukan dari rakyat, karena mereka PJ, legitimasinya bukan dari rakyat, dari sumber kekuasaannya adalah bisa dari gubernur, bisa dari presiden. Nah, artinya apa? Itu juga masih ada potensi abuse of power. Mereka berterima kasih, mereka tahu diri dari mana sumber kekuasaannya. Nah, pengkondisian itu juga memungkinkan terjadinya pemilu kita tidak lepas dari konflik kepentingan itu. Di dalam politik tidak ada makan siang gratis. Di dalam politik selalu bicara apa, dapat apa, bagaimana. Dan menurut saya starting point-nya, Mbak Christian, pasti ada persamaan kepentingannya. Makanya kepala daerah minta, misalnya tadi PJ kepala daerah itu diperpanjang setiap tahunnya, kepala desa juga diminta 9 tahun, tapi pasti ada persamaan kepentingan menurut saya di situ. Tidak ada yang zong itu, nggak ada. Nah, pasti ini ada. perlu kita konfirmasi langsung kepada Pak Surta dan juga Mas Budiman yang mengetahui bagaimana ide atau wacana ini muncul. Saya ke Pak Surta dulu. Pak Surta mungkin bisa menjawab secara lugas. Ada nggak memang kepentingan politik yang menjadi motif dari permintaan dari setidaknya Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia untuk minta dari 6 tahun hingga 9 tahun? Ya, kalau ini kan kita menyampaikan dari aspirasi teman-teman kepala desa, karena dia sebagai pelaku, dia merasakan, termasuk saya sendiri yang merasakan gitu kan. Kalau kepentingan politik misalnya pilpres segala apa, saya bilang sangat amat jauh untuk urusan kepala desa. Jadi mutlak ini adalah pure apa yang dirasakan oleh para kepala desa. Itu kalau pandangan saya. Mas Budiman, adakah kalau dikait-kaitkan dengan kepentingan pilpres, kepentingan pemilu 2024, terlepas dari substansi tadi yang sudah kita bahas, itu relevan atau ada ada relevansinya? Begini, ketika seorang terpilih jadi presiden, seorang terpilih jadi gubernur, seorang terpilih jadi DPR, itu kan menjalankan tugas politik, membuat undang-undang, membuat peraturan.
yang dikritisi kan undang-undangnya baik atau tidak, peraturannya masuk akal atau tidak. Nah, mungkin debat kita adalah pada soal ini, tuntutan ini masuk akal atau tidak kan gitu. Kan sudah saya jelaskan, coba ya Mas Pak Suto juga jelaskan, dan ini kira-kira begitulah faktornya. Soal ada kepentingan politik, siapa dapat apa, kapan, bagaimana, itu bukan cuma politik. Saya belanja permen, saya belanja roti juga gitu kan. Jadi ini sebenarnya gini, ini memang ini hubungan biasa saja, tidak ada makan siang gratis, betul. Ya. Tidak ada makan siang gratis. Apakah kemudian ini akan mendapatkan benefit politik? Bisa-bisa saja, dan itu sah. Kenapa nggak sah? Tapi kepentingan politik macam apa misalnya? Ya artinya ketika ada satu partai atau dua partai ngotot memperjuangkan itu, kemudian partai itu dapat simpati, dukungan, ya wajar-wajar saja. Nggak ada masalah begitu. Dapat insentif elektoral kan? Insentif elektoral wajar-wajar saja, saya pikir ya. Kebetulan saya pernah juga ketika saya dulu 2009 bawa draft undang-undang desa jadi bahan kampanye, saya dapat electoral benefit, saya dapat suara terbanyak misalnya begitu ya. Ya karena saya bawa gagasan itu gitu ya. Bahwa sekarang misalnya saya nggak jadi DPR, tapi ternyata kepala desa masih minta-minta saya untuk ngomong. Kalau saya kan nggak punya kuasa gitu kan. Ya sudah, apa yang saya punya ya saya kenal presiden, saya kenal teman-teman di DPR, ya ngomong-ngomong saja begitu. Nah, tapi artinya gini, kita agak susah kalau kita masuk bicara motif per motif. Masalahnya yang diproduksi itu masuk akal atau tidak. Saya kira di sana nanti. Ya makanya tadi di dua paruh awal sebelumnya saya coba bahas mengenai substansinya, mencoba untuk menimbang untung dan rugi dan seberapa besar sebenarnya kontribusi kepala-kepala desa saat ini untuk melihat bagaimana pengalaman empirik. Andai nih katakanlah setiap fraksi di DPR ingin dapat manfaat pemilu, dan untuk itu mereka berlomba-lomba memperjuangkan ini, itu baik atau enggak? Ya itu adalah bagian dari strategi pemenangan. Ya tapi baik nggak hasilnya? Bagi tuntutan itu. Kalau seperti yang Anda jelaskan tadi baik, ya baik, itu diperpanjang. Ya baik kan, artinya baik. Artinya bagus-bagus saja. Outputnya kan untuk rakyat. Gitu. Itu adalah cara ya, cara mereka strategi untuk bisa, namanya juga politik ya. Mas Panggi, sayang sekali Anda bergabung terakhir sekali di obrolan malam. Sebenarnya kita berharap bisa ngobrol lebih panjang berempat, tapi terima kasih sudah join di paruh terakhir atau detik-detik terakhir malah di obrolan malam. Saya selalu buat Anda, nanti kita ngobrol lagi dengan topik-topik lain. Pak Surta terima kasih, Mas Budiman juga terima kasih. Kita ikuti betul nanti ya bagaimana dinamika revisi undang-undang desa ini, termasuk salah satunya materi muatan yang kita bicarakan malam ini. Terima kasih juga buat Anda yang sudah menonton kami. Saya Christian Grich. Kita jumpa lagi besok dengan obrolan lain. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.